Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riyadi Rahman. Di sini akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah Filsafat Timur yang dibimbing oleh dosen kami Muhammad Syafi'i MAG. Oke, yang pertama kita akan terlebih dahulu menjelaskan beberapa poin penting dan isi materi di setiap pertemuan yang sudah kami lalui selama perkuliahan setengah semester ini. Mulai dari pertemuan pertama, kedua, sampai seterusnya sampai pertemuan ketujuh. Oke, pertama kita masuk ke pertemuan yang pertama. Di pertemuan yang pertama di sini membahas tentang secara umum apa itu filsafat timur. Ya, secara umum atau filsafat timur itu bisa kita artikan adalah filsafat yang berasal dari negara bagian timur. Contohnya seperti filsafat Cina, filsafat India, Tiongkok, Jepang, Buddhisme, Hinduisme, dan lain-lain. Ada beberapa jenis filsafat timur yang terkenal. Di antaranya adalah Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Nah, itu tadi adalah beberapa dari filsafat timur yang terkenal. Termasuk juga filsafat timur yaitu filsafat Islam yang biasanya sudah sering kita jumpai di semester-semester sebelumnya. Selanjutnya, batas antara filsafat barat dan filsafat timur adalah negara Turki. Filsafat barat dan timur itu ada mempunyai beberapa ciri-ciri yang membedakan keduanya. Apa itu? Yaitu bahwa filsafat timur itu mengandung ciri-ciri agama. Dan filsafat timur sendiri juga dianggap mempunyai unsur-unsur mistik. Itu berbeda dengan filsafat barat yang lebih ke arah rasionalisme. Selanjutnya pertemuan kedua kami membahas tentang filsafat India. Nah, filsafat India ini mempunyai sejarah yang panjang dan cukup rumit sejarahnya. Nah, secara ringkasnya, filsafat India ini ada beberapa periode perkembangan yang terjadi di dalam filsafat India. Di antaranya yang pertama ada periode zaman Veda, yang kedua periode zaman Epos, yang ketiga periode zaman Sutra, dan yang keempat adalah periode zaman skolastik. Pada pertemuan kedua ini yang dibahas teman-teman adalah periode zaman Sutra dan periode zaman skolastik, dua periode. Sedangkan dua periode yang selanjutnya akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya. Lanjut ke pertemuan yang ketiga. Di pertemuan ketiga ini adalah lanjutan daripada periode sebelumnya, yang mana periode sebelumnya sudah dijelaskan periode filsafat India, periode zaman Veda, dan periode zaman skolastik. Dan ini di pertemuan ini akan membahas kelanjutan daripada periode selanjutnya. Salah. Ini membahas daripada kelanjutan daripada periode yang sebelumnya maksudnya. Nah, di dalam periode kelanjutan ini di sini terdapat berbagai konsep yang menjadi sedemikian rupa sehingga di periode ini sulit untuk dikelompokkan dan disederhanakan. Secara ringkasnya, penjelasan di dalam pertemuan kali ini cukup rumit sehingga sulit untuk dijelaskan atau dikelompokkan dan disederhanakan. Ya, intinya di pertemuan ketiga ini adalah kelanjutan daripada periode yang
telah lalu di periode sebelumnya. Kita lanjut ke pertemuan yang keempat. Di pertemuan yang keempat ini kawan-kawan membahas filsafat Hindu. Yang dibahas dalam pertemuan keempat kali ini adalah ajaran-ajaran yang terdapat di dalam filsafat India atau bisa disebut juga filsafat Hindu. Nah, di antara ajaran-ajaran tersebut yaitu diantaranya adalah yang pertama Jnana, atau bisa juga disebut Upanishad dan Veda. Apa artinya? Artinya adalah penghayatan dan pemahaman terhadap pengetahuan yang paling dalam. Maksudnya pengetahuan yang paling dalam di sini adalah yaitu manusia meleburkan diri kepada realitas yang mutlak, yang bisa juga disebut Brahman. Jadi Brahman ini adalah di dalam ajaran filsafat Hindu itu disebut sebagai realitas yang mutlak. Dan Brahman di sini juga dianggap sebagai makhluk tertinggi yang menggerakkan dan menghidupkan kosmos. Keselamatan melalui keselamatan melalui jalan Jnana ini itu berarti membebaskan diri dari ketertarikan duniawi melalui guru spiritual. Nah, jadi di ajaran yang pertama ini inti dari ajarannya adalah membebaskan diri dari ketertarikan duniawi, yaitu dengan cara melalui guru spiritual. Gitu kira-kira. Lanjut, ajaran yang kedua yaitu Bhakti. Bhakti di sini artinya adalah cinta anugerah dari Tuhan kepada seseorang yang religius dalam penyerahan diri total. Ya, tadi ini artinya adalah cinta anugerah dari Tuhan kepada seseorang yang religius. Maksudnya adalah cinta yang diberikan oleh Brahman, atau bisa disebut juga tadi realitas yang mutlak atau sebagai makhluk tertinggi tadi, memberikan cintanya kepada seseorang yang religius dalam penyerahan diri total. Yaitu sudah dijelaskan pertama tadi, orang yang religius yaitu yang paling mengetahui pengetahuan yang paling dalam, yaitu manusia yang meleburkan diri kepada realitas yang mutlak. Lanjut, ajaran yang ketiga dari filsafat Hindu ini adalah karma. Nah, karma di sini artinya adalah melakukan sesuatu yang layak untuk memenuhi kewajibannya sebagai manusia. Jadi keselamatan lewat jalan karma ini berarti manusia harus bertindak secara moral, di mana sesuatu kebaikan yang diperbuat oleh manusia itu akan membuahkan kebaikan juga bagi dirinya. Sebaliknya juga kejahatan yang diperbuat oleh manusia akan membuahkan kejahatan juga yang akan kembali kepada dirinya sendiri, atau yang biasa kita sebut hukum karma. Jadi itulah tadi 3 ajaran yang ada di dalam filsafat Hindu. Lanjut ke pertemuan yang kelima. Di pertemuan yang kelima ini diskusi kembali berjalan, dan tema yang dibahas adalah filsafat Buddha. Nah, di antara pembahasan yang didiskusikan itu adalah bahwa ajaran Buddha ini dibawa oleh Siddhartha Gautama. Itu adalah pembawa awal ajarannya. Dan ajaran Buddha ini berpedoman kepada Tripitaka.
yang di dalam Tripitaka tersebut terdapat ajaran Sang Hyang Buddha Gautama. Kitab suci Tripitaka sendiri itu terbagi 3 lagi ya. Yaitu yang pertama adalah Sutta Pitaka. Di dalam Sutta Pitaka ini mengandung atau berisi khutbah-khutbah Sang Buddha. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka ini berisi di dalamnya ada tata tertib para biksu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada juga Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka ini berisi ajaran-ajaran hukum metafisika dan psikologi. Nah, jadi itu tadi pada pertemuan kali ini membahas filsafat Buddha dibawa oleh Siddhartha Gautama dan beberapa kitab suci Tripitaka, pembagian kitab suci Tripitaka yang terbagi 3 tadi. Lanjut ke pertemuan yang ke-6. Di pertemuan ke-6 kali ini materi yang dibahas adalah mengenai filsafat Cina. Filsafat Cina merupakan salah satu filsafat tertua di dunia. Ini perlu diketahui bahwa filsafat Cina merupakan filsafat tertua di dunia. Berdasarkan penemuan arkeologis, Cina kuno sudah ada sebelum periode Neolitik. Nah, pada periode Neolitik ini, kehidupan komunitas suku itu berpusat pada penyembahan dewa-dewa. Jadi pada masa ini mereka berfokus pada penyembahan dewa-dewa. Di sana ada disebutkan beberapa dewa-dewanya. Nanti bisa kalian periksa sendiri di makalah. Karena kita sini membahas secara singkatnya saja. Lanjut, budaya yang dikenal pada periode ini, periode filsafat Cina ini adalah diantaranya ada budaya Yang Shao, budaya Dawenko, budaya Liangce, Hongsan, dan lain-lain. Selanjutnya ini tentang ajaran filsafat Cina. Ajaran filsafat Cina yang disebut dengan Konfusianisme itu berasal dari Konfusius. Konfusius adalah bentuk Latin dari nama Kongfuse. Kongfuse seorang tokoh dari ajaran Konfusianisme. Ia mengajarkan bahwa jalan sebagai prinsip utama dari kenyataan adalah jalan manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah manusia itu sendirilah yang dapat menjadikan jalan tersebut menjadi luhur dan mulia. Artinya tergantung kepada manusianya sendiri. Bagaimana dia menjadikan jalannya menjadi luhur dan mulia. Yaitu di sini cara untuk menjadikan jalan itu luhur dan mulia adalah dengan hidup yang baik. Manusia itu akan menjadi luhur dan mulia kalau ia hidup dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu ajaran yang ada di dalam filsafat Cina yang dibahas pada pertemuan ke-6 kali ini. Oke, kita berlanjut ke pertemuan yang selanjutnya, pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 ini membahas tentang filsafat Taoisme. Secara singkat saja kita bahas, filsafat Taoisme itu dikembangkan oleh Lao Tzu. Ia menganjurkan bahwa manusia itu harus hidup dengan alami.
yaitu dengan cara mengharmoniskan antara manusia dengan alam. Jadi antara manusia dengan alam ini harus hidup dengan harmonis, harus hidup dengan menjaga dan memelihara aturan-aturan yang berlaku. Terus juga dengan cara menjaga keharmonisan antara manusia dengan sesama manusia juga. Jadi manusia dengan manusia harus hidup dengan harmonis, hidup dengan baik antara satu dengan yang lainnya, agar manusia itu bisa menemukan kedamaian dalam kehidupan. Nah, ajaran Tao juga mempunyai 3 ajaran pokok. Antara lain adalah yang pertama adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati nenek moyang. Dan yang ketiga adalah menjaga keseimbangan hidup. Nah, itulah tadi sekilas tentang materi yang didiskusikan dalam pertemuan ke-7 yang bertema filsafat Taoisme. Oke, tadi sudah dijelaskan beberapa poin penting dan isi materi setiap pertemuan. Nah, sekarang masuk ke soal yang kedua. Sini materi mana yang paling relevan menjawab tantangan zaman pada zaman sekarang ini? Menurut yang sudah saya pahami dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 tadi, yang paling relevan dengan tantangan zaman saat ini adalah filsafat Cina dan filsafat Taoisme. Karena di dalam filsafat Cina sendiri, di sana diajarkan bahwa manusia itu harus hidup dengan luhur, dengan cara manusia itu hidup dengan baik. Manusia sendirilah yang bisa menjadikan hidupnya menjadi luhur, yaitu dengan cara hidup dengan baik. Nah, di zaman manapun, di manapun kita berada, kita sebagai manusia, kita harus hidup dengan baik, baik sesama manusia maupun kepada alam atau kepada lingkungan kita hidup. Hal ini juga berkaitan dengan ajaran filsafat Taoisme, yang mana di dalam filsafat Taoisme juga diajarkan manusia bahwa manusia itu harus hidup dengan baik, dengan cara harmonis. Harmonis, baik harmonis manusia dengan alam maupun manusia sesama manusia. Nah, itu juga sangat relevan dengan zaman dan kondisi apapun, karena sebagai manusia kita tidak bisa terlepas dengan manusia lainnya, maupun kita juga tidak bisa terlepas dengan lingkungan sekitar kita. Maka kita harus hidup dengan baik, hidup dengan harmonis dimanapun kita berada. Nah, tadi juga ada di dalam ajaran Taoisme juga mempunyai 3 ajaran pokok, yaitu yang pertama percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua menghormati nenek moyang, dan ketiga menjaga keseimbangan hidup. Nah, ini juga tentunya relevan dengan zaman sekarang. Di zaman sekarang juga kita harus menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita harus menghormati nenek moyang kita atau para leluhur kita yang telah mendahului kita. Terakhir, kita juga dalam hidup ini kita juga harus menjaga keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup dalam berbagai hal. Keseimbangan hidup dalam berbagai hal yang kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sesama manusia maupun dengan hewan-hewan, tumbuhan, lingkungan, dan alam sekitar. Kita harus menjaga keseimbangan agar
tercipta keharmonisan seperti yang diajarkan oleh filsafat Taoisme tadi. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini kita disuruh untuk membuat 5 titik. Ada 5 titik. Hitung 1 2 3 4 5. Nah, buat 5 titik. Terus apakah semua titik itu sama atau berbeda? Secara bentuk dilihat dari sini, titik-titik ini terlihat sama sekilas. Tapi setelah kita zoom perbesar, ini pasti ada perbedaan, mungkin beda ukurannya ataupun beda coraknya, beda bentuk titiknya itu, karena tinta yang menyebar itu berbeda-beda, jadi berbeda juga bentuknya. Selanjutnya ini ukurannya berapa sentimeter dan berapa milimeter. Ini mungkin ini belum sampai sentimeter, mungkin 0, berapa itu, dan ini mungkin juga hampir-hampir belum sampai milimeter juga, karena saya belum sempat mengukurnya tadi, belum, lupa. Jadi ini ukurannya kecil karena titik yang saya buat itu kecil, dan ukuran titik ini tergantung siapa yang membuatnya lagi, itu besar atau kecil itu tergantung yang membuatnya. Terus apa kaitannya dengan yang sudah dipelajari? Kaitannya apa? Mungkin ini dari yang saya pahami aja, 5 titik ini menggambarkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu dapat kita ambil di sini kurang lebih 5 teori filsafat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di antaranya adalah yang pertama filsafat Cina, yang kedua filsafat Buddha, yang ketiga filsafat Hindu, yang keempat filsafat Cina, dan yang terakhir adalah filsafat Taoisme. Nah, 5 titik ini menggambarkan jumlah teori filsafat yang sudah kita pelajari selama ini. Terus juga tadi ukuran titik ini berbeda tergantung dari siapa yang menulis titik tersebut. Nah, ini tadi juga saya rasa berhubungan dengan filsafat filsafat Taoisme atau filsafat Cina kalau disalah tadi. Di sana menggambarkan bagaimana kehidupan itu tergantung manusianya. Kehidupan itu tergantung manusianya. Apabila manusia tersebut baik, maka kehidupan manusia tersebut akan menjadi luhur. Nah, begitu juga dengan titik ini. Titik ini tergantung dengan siapa yang membuatnya. Apabila titik orang yang membuatnya itu menggunakan pena yang besar atau bahkan spidol yang besar, maka titik tersebut akan besar. Begitu juga tadi keluhuran seseorang diberikan titik ini, tergantung orang yang menjalankan kehidupan tersebut, bagaimana orang tersebut menjadikan kehidupannya luhur, sebesar apa dia dapat menjadikan kehidupannya itu baik, kehidupannya itu luhur. Terus lagi 5 titik ini ya, kira-kira yang bisa saya tangkap itu aja dari gambaran 5 titik ini. Mungkin bisa dilihat video-video yang lain bagaimana pendapat mereka tentang 5 titik ini. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apakah kalian setuju bahwa penderitaan adalah salah satu fase untuk mencapai kebahagiaan?
Ya, saya pribadi setuju bahwa penderitaan adalah salah satu fase untuk mencapai kebahagiaan. Karena ya kebahagiaan itu kebanyakannya tuh akan bisa kita dapatkan melalui sebuah proses. Tidak ada kebahagiaan yang bisa didapatkan secara instan. Ya, salah satu prosesnya adalah dengan melalui berbagai macam penderitaan terlebih dahulu. Memang sulit melewati berbagai penderitaan tersebut, tapi begitulah, rata-rata kebahagiaan didapatkan melalui proses yang menyakitkan. Walaupun tidak semua penderitaan juga sih yang mendatangkan kebahagiaan. Perlu diingat juga bahwa penderitaan itu juga kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana kita memandang sesuatu itu sebagai penderitaan atau sebuah masalah itu sebagai penderitaan. Itu kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana cara menyikapinya. Kita akan semakin menderita apabila kita salah dalam mengambil sudut pandang terhadap sesuatu. Misal ketika kita diberikan tugas yang sulit, itu dari satu sisi kita menderita karena kita kesulitan untuk mengerjakan tugas tersebut. Tetapi di sisi lain lagi, hal tersebut juga ada manfaatnya bagi diri kita pribadi. Misalnya tugas yang sulit tersebut bisa membuat kita lebih giat belajar, yang pada akhirnya proses giat belajar kita itu akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru yang belum tentu kita dapatkan apabila kita tidak melalui tugas yang sulit tersebut. Nah, dengan demikian maka ilmu kita bisa semakin bertambah dengan cepat. Itu adalah salah satu contoh, dan banyak lagi contoh yang lainnya yang bisa kawan-kawan dikiaskan sendiri. Selanjutnya tentang kisah penderitaan. Ini sebenarnya ada beberapa, banyak. Cuma salah satunya saya ambil adalah penderitaan ketika proses belajar. Nah, dimana dulu kan waktu SD itu kita belum terlalu merasakan bagaimana itu kan sulitnya belajar di wilayah lain. Kita sekolah SD itu di wilayah kita sendiri dan pulang ke rumah bersama dengan orang tua. Nah, ketika lulus SD itu saya dimasukkan ke pondok pesantren yang sangat jauh dari rumah. Otomatis kan pada masa kanak-kanak lulus SD dulu, berpisah dengan orang tua itu sangat berat. Ya, hampir rata-rata santri di pondokan juga merasakan hal tersebut. Bagaimana berat rasanya meninggalkan rumah, berpisah dengan orang tua jauh. Hal tersebut tentu sangat menyedihkan. Belum lagi di sana masih banyak cobaan-cobaan yang lain yang membuat kita juga semakin terasa berat. Walaupun ya yang berat itu kan cuma di awal-awalnya aja. Kalau sudah terbiasa, insya Allah akan mudah. Nah, belum lagi cobaan-cobaan lainnya, seperti kegiatan jadwal yang padat, makanan yang sederhana, dan banyak lagi hidup mandiri di jauh dari orang tua, dan juga pelajaran-pelajaran baru yang tentunya semasa SD belum pernah kita temui di sana. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan
pelajaran-pelajaran yang baru tersebut. Tapi itu semua setelah dilalui dengan sungguh-sungguh, dilalui dengan baik, dengan sabar, akhirnya setelah beberapa tahun menjalaninya, akhirnya mulai terbiasa dan akhirnya kita bisa melalui semua itu dengan baik. Dan syukurnya dari sana, dari perjuangan yang sudah dilalui tersebut, ternyata banyak manfaat yang kita rasakan setelahnya, seperti ilmu-ilmu yang tidak bisa kita dapatkan di luaran, kita bisa kita dapatkan di sana, yang sangat berguna bagi kelanjutan pendidikan kita di jenjang yang selanjutnya. Seperti kuliah ini, bisa kuliah di Usuluddin ini adalah salah satunya adalah berkat dari perjuangan belajar yang melalui jerih payah yang dilalui di pondok tadi, dan akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan di perkuliahan, yaitu di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Tentunya juga perjuangan dan penderitaan itu belum berakhir di sini. Tentunya di perkuliahan sendiri pun juga ada berbagai macam tantangan hidup yang mesti kita lalui agar kita bisa mencapai tahap yang selanjutnya. Begitupun selanjutnya, beginilah kehidupan, karena kehidupan ini adalah tempatnya ujian dan cobaan yang terus menerus datang, yang ujian dan cobaan itu adalah bertujuan untuk menguji manusia, untuk meningkatkan manusia kepada derajat yang lebih tinggi lagi. Nah, kira-kira lanjut ke soal yang berikutnya, soal kelima. Dapatkah upaya filsafat, terutama filsafat timur, dalam membantu penyembuhan pandemi COVID-19? Ini saya rasa ada beberapa teori yang mungkin bisa membantu dalam penyembuhan pandemi COVID-19. Mungkin penyembuhannya bukan dari segi medis ataupun segi ilmu kesehatan, tapi ini adalah dari segi kita memelihara diri kita maupun memelihara alam lingkungan kita atau lingkungan sekitar kita. Memang dari segi medis atau dari segi kedokteran, di dalam filsafat timur yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, saya tidak menemukan di sana ada penyembuhan dalam bentuk medis, tapi dari pelajaran-pelajaran yang sudah dilalui tadi, dapat kita ambil pelajaran. Tadi ada di dalam ajaran filsafat Cina tadi tentang memelihara lingkungan dan memelihara keharmonisan antara manusia dengan sesama manusia. Nah, itu bisa kita kaitkan kepada zaman sekarang ya. Di saat pandemi seperti ini, kita penting untuk memelihara lingkungan sekitar kita, terutama salah satunya adalah dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan itu dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 itu saya rasa ada hubungannya dengan ajaran filsafat Cina yang menganjurkan kita untuk menjaga keharmonisan antara alam dengan manusia dan menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam. Terima kasih.